kan tadi kita sudah bicara bahwa ada kecenderungan tren sekolah semakin nuansanya global, internasional, yang pada akhirnya fokusnya kepada skill-skill nanti bisa menjadi bekal ekonomi di kemudian hari. Tentunya porsi untuk tadi cinta tanah air, nasionalisme itu semakin lama semakin mengecil gitu. Dari mana sebetulnya anak muda hari ini, remaja gitu, bisa menumbuhkan cinta tanah air, cinta Indonesia? Dan sebetulnya menjadi Indonesia, menjadi orang Indonesia, pada hari ini konteksnya seperti apa, Rom? Ada beberapa tokoh pendidik ya, saya tidak sebut nama ya. Sekarang ini ketika nilai-nilai itu sangat masif berkeliaran kemana-mana, ada satu yang bisa jadi andalan, yaitu keteladanan. Baik. Saya kira kalau para pemimpin kita memilih keteladanan yang bagus, kemudian juga leader-leader di pendidik juga punya keteladanan yang bagus, itu pengaruhnya besar sekali. Bagaimana kita bisa mencintai bangsa ini. Kenapa waktu itu kita berani ini ya, kan ada tokoh Bung Tomo, ada tokoh Hatta, Soekarno. Keteladanan itu seharusnya muncul juga di era sekarang. Bagaimana orang habis main bola saja itu menyanyikan lagu apa itu, Tanah Airku, macam-macam, sampai berlinangan air mata. Sayangnya bola kita lagi nggak bagus semua, jadi cinta tanah airnya juga ikut turun gitu kan. Romo Bey, selamat datang di podcast Kembali ke Akar Youth Lab. Terima kasih atas waktunya. Gimana kabarnya, Romo? Ya, baik-baik Mas Faisal. Menyenangkan hari ini. Romo Bey ini kan Direktur Perkumpulan Strada, aktif di bidang pendidikan. Boleh diceritakan sedikit aktivitas hari-hari Romo Bey seperti apa? Ya, aktivitas saya itu biasanya mengcover 4 hal. Yang pertama terkait dengan pendidikan. Bagaimana pendidikan di Perkumpulan Strada itu dijalankan. Kemudian terkait personalia, bagaimana personalia entah itu guru, ya pendidik dan tenaga kependidikan itu kami manage sebaik mungkin supaya kami bersama-sama bisa bekerja sama dalam membangun anak-anak bangsa. Kemudian juga saya bersama tim memikirkan tentang tata kelola keuangan dan sarana prasarana. Itu yang menjadi tugas pokoknya. Kita mau bicara tentang generasi muda dan juga hal-hal terkait dengan dunia pendidikan ya, Romo. Iya. Jadi kalau boleh cerita, saya kan tumbuh besar jadi remaja itu tahun 90-an. Iya. Dan yang saya ingat itu tahun 90-an itu ada terjadi boom sekolah-sekolah berbasis agama. Iya. Jadi ada trennya pada saat itu. Muncul anak-anak yang di sekolah yang di Pangudi Luhur, Gonzaga, Strada, gitu, Canisius, lalu ada Al-Azhar, ada Alizar. Karena pada saat itu orang tua merasa butuh ada fondasi agama di dalam pendidikan mereka. Iya. Nah, hari ini sejauh mana sebetulnya agama itu masih punya posisi penting dalam pendidikan anak remaja? Iya, memang agama itu kan sebetulnya ada yang dimensi ritualnya, tapi juga ada nilai-nilai keagamaan ya, yang sangat positif, yang sebetulnya itu adalah mutiara-mutiara yang indah. Bagaimana nilai-nilai itu bisa menjadi pembekalan karakter buat para murid. Memang untuk formulasinya tidak mudah juga ya, misalnya mencari titik seimbang ya antara pendidikan dengan ritual ya dan nilai-nilai keagamaan itu supaya masuk juga di dalam karakter para murid. Sehingga ketika mereka belajar sains, matematika dan sebagainya, mereka tidak melupakan nilai-nilai itu. Kan di Indonesia ini ya, waktu itu ya dikhawatirkan kalau terlalu banyak memikirkan yang sifatnya ilmiah, karakteristik pengetahuan begitu kuat, sementara dimensi rohani tidak diperhatikan, ya bisa jadi murid-murid itu kehilangan orientasi keagamaannya. Itu kekhawatiran orang tua murid pada waktu itu. Dan pada waktu itu juga kan pergerakan zaman semakin maju ya. Iya. Dan orang juga bisa jadi khawatir jangan-jangan kemajuan ini mempengaruhi generasi muda untuk berpikir berbeda seperti apa yang dipikirkan orang tuanya. Dan saya kira dialog yang kemudian muncul adalah bagaimana keseimbangan itu bisa terjaga ya di sekolah-sekolah
entah itu sekolah-sekolah Katolik, sekolah-sekolah Islam dan macam-macam, sehingga pendidikan bisa berjalan dengan semestinya gitu Mas. Ada juga begini Romo fenomenanya, kan waktu tahun 90-an tadi orientasi fokus kepada fondasi agama yang diajarkan oleh sekolah kepada anak-anak, dan orang tua juga merasa butuh agar anak-anaknya punya fondasi itu, agar ketika dia bermasyarakat nanti kelak berkeluarga dia punya fondasi etis untuk interaksi dengan teman kerjanya, teman kuliah, nanti dia berkeluarga, mendidik anak dan sebagainya. Lalu saya perhatikan masuk tahun 2000-an setelah era reformasi, boom fenomena sekolah dengan tren yang berbeda, fenomena sekolah-sekolah global. Nuansanya adalah berarti kurikulumnya sedikit ke barat, berbahasa asing gitu kan. Agama tidak lagi menjadi tuntutan yang seperti sedia kala. Diharapkan anak-anaknya menjadi unggul, spesial, unik gitu, secara individual. Tidak lagi dibutuhkan anak yang menyesuaikan diri dengan lingkungannya, yang penting dia unggul gitu. Nah, bagaimana Romo melihat fenomena perubahan transisi tren sekolah ini? Ya sebetulnya kalau berkaca pada tujuan pendidikan nasional ya, salah satu dimensi yang penting yaitu menyangkut akhlak ya, atau karakter, nilai-nilai kehidupan yang ada dalam diri setiap pribadi peserta didik. Jadi bagaimana formatio atau proses pembentukan itu terjadi. Sebetulnya tren sekolah berbasis global ya, internasional macam-macam seperti itu memang waktu itu mulai mengejala ketika akses internet, akses media massa itu begitu masif ya, mengejala di masyarakat. Itu kemana-mana gitu ya. Memang ada yang belum siap sebetulnya. Tiba-tiba harus loncat ke sana, sehingga orientasi orang tua bisa ya mungkin karena filternya terbatas, udah yang penting dia bisa bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa ini, sehingga nilai-nilai ini terkurangi gitu ya. Padahal sebetulnya kalau sosialisasi bagus ya sekolah-sekolah itu dengan karakteristiknya, dan kemudian ada proses internalisasi nilai-nilai keadaban yang bagus, sehingga ketika dia masuk ke forum-forum yang lebih luas dan sebagainya, itu tidak tergerus begitu. Hanya saja memang godaan-godaan begitu sangat masif ya pada waktu itu. Memang waktu itu cukup terbelah sih ya di 2000-an ke atas itu, antara yang pro dan yang kontra ya. Tapi memang kalau dari kebijakan kementerian dan juga yayasan-yayasan yang di sana, mereka tetap berusaha mencari titik seimbang sebetulnya. Hanya saja memang tarikannya itu begitu kuat. Mas, jadi memang ada yang tergoda cukup banyak, akhirnya ya, orientasinya internasional dan sebagainya. Nah, repotnya ketika akarnya kurang kuat, tiba-tiba sudah lulus, sudah macam-macam, ternyata yang dipikirkan anak ini bisa diandalkan oleh orang tua menjadi pribadi yang mandiri dan sebagainya, ternyata diskresinya atau pilihan-pilihan tindakannya justru banyak yang mengecewakan orang tua juga gitu. Oh ini kok anak saya ini orientasinya hanya knowledge gitu, pengetahuan, sementara understandingnya nggak jalan, sen rasa persaudaraan, sen rasa kekeluargaan dan sebagainya, kok mulai kabur. Nah itu yang kemudian dirasakan kemudian. Nah itu yang menjadi persoalan Mas. Ya saya melihatnya Romo, sekarang kita masih di spektrum itu ya. Spektrum tren sekolah global, internasional. Dan bahkan sekarang ada tuntutan-tuntutan baru karena sekarang masuk era digital. Betul. Anak sudah mulai ditambah lagi materi-materi bagaimana bisa beradaptasi dengan dunia digital, dari mulai coding. Sekarang ada materi-materi yang lebih lagi ke arah sana. Nah, ada sebuah teori Romo, itu yang mengatakan dari Neil Howe yang pengkaji generasi, bahwa orang tua yang mengalami krisis itu nanti cenderung membesarkan anak secara overprotective. Jadi misalnya orang tua yang punya anak di awal tahun 2000, itu cenderung nanti overprotective ketika anaknya masuk usia remaja, berarti anak-anaknya usia sekarang gitu. Dan saya sering mendengar gitu, sekarang itu fenomena di dunia pendidikan, para guru itu sekarang tertekan karena orang tua sedikit-sedikit intervensi. Anaknya main bola lecet. Ini kenapa anak saya lecet? Memang main bola kan ada aktivitas fisik ya mungkin lecet. Gitu. Kalau dulu di era saya berantem gitu.
Pasti saya mimisan sampai kepukul, pulang saya kasih es, orang tua saya kenapa berantem gitu. Ya udah main lagi, maafan gitu. Dan itu beres seketika. Kalau sekarang mungkin nggak beres hari itu, bisa seminggu baru selesai, melibatkan guru, melibatkan orang tuanya dan sebagainya. Fenomena orang tua yang selalu mengintervensi, yang kaitannya dengan tadi sudut pandang global. Jadi masuk nih pemikiran-pemikiran parenting dari barat dan terutama kalau saya secara spesifik ya dari Amerika Serikat terutama ya. Nah, Romo melihat bagaimana nih sekarang posisi guru yang terhimpit nih antara ingin mendidik peserta didik, tapi juga di sisi lain juga ada orang tua yang sekarang cenderung overprotective. Ya, saya kira pendidikan di Indonesia ini kan sebetulnya kalau konteksnya yang lebih luas adalah pendidikan ala Asia sebetulnya. Itu yang paling cocok. Jadi mengkombinasikan culture, kebudayaan setempat dengan nilai-nilai kemodernan gitu ya. Kita lihatlah misalnya di Tiongkok atau di Jepang atau di Singapura, budaya disiplin itu memang disosialisasikan sebagai habitus. Bahkan di Korea Selatan itu ada semacam wajib militer untuk kalangan remaja supaya igeritas disiplin itu muncul kuat. Tetapi di sisi yang lain dia juga sisi ketimurannya itu diajarkan. Ada peduli dan sebagainya. Kalau lampu merah itu ya berhenti. Kalau misalnya harus jalan warna hijau itu ada gambar orang jalan. Dan itu dilatihkan bukan hanya oleh anak-anak itu, tetapi juga oleh orang tua mereka. Tapi persoalan kita banyak yang kemudian kita ngambil dari barat begitu saja. Ini yang kemudian menjadi kekhawatiran. Kalau di barat misalnya kan contohlah di Inggris. Orang kan masuk ke kelas-kelas itu berdasarkan usia. Jadi orang nggak berpikir lagi anak ini naik kelas atau tidak naik kelas. Tapi usianya di sini dia di kelas itu begitu. Sementara di Indonesia yang ada yang namanya naik tingkat, proses pembelajaran dan sebagainya itu kan sudah dari tahun 45 ya ketika Indonesia merdeka, budaya seperti itu sudah ada. Jadi sebetulnya nggak bisa diubah begitu saja. Jadi saya kira momentum yang paling penting adalah bagaimana budaya keasiaan itu atau ketimuran itu perlu disosialisasikan sebagai bagian hidup itu juga. Misalnya ya di salah satu sekolah, entah saya nggak sebut namanya, sebelum orang tua masuk itu disampaikan nilai-nilai sekolah itu. Kalau misalnya ada nilai kejujuran di situ ya, nah, seperti di satu kolese atau sekolah di Jakarta, sekali nyontek keluar, dan orang tua tahu dan itu tanda tangan gitu loh. Artinya mereka ngerti bahwa anak saya kok nyontek, ini fatal. Karena yang dilanggar adalah kejujuran, integritas. Nah, maka ketika nyontek ya sudahlah kamu nyontek ini mesti pindah dari tempat itu. Artinya orang tua mengerti, anak itu juga mengerti dan sebagainya. Atau sekolah yang menegakkan kedisiplinan, tapi itu dinarasikan. Orang tua bisa paham dan sebagainya. Nanti ada semacam mitigasi. Nanti kalau misalnya ditanya Bapak Ibu, nanti anak Bapak Ibu main sepak bola lecet, kembali pulang, kira-kira Bapak Ibu akan beri komentar seperti apa? Nah, mitigasi semacam ini kan kemudian orang tua juga terbantu dalam parenting. Ya, ketika anak ngadu, itu kan kamu main sepak bola, mestinya lecet-lecet ya nggak apa-apa lah dan sebagainya. Tidak kemudian marah, datangkan lawyer, dia sekolahnya dibuka. Sekarang beberapa kasus banyak itu kan mengerikan sekali. Maka keterbukaan antara sekolah dengan orang tua murid itu penting sekali. Karena sekolah itu kan bukan musuhnya orang tua, tapi mitra untuk mendidik anak. Maka jangan sampai setiap orang tua punya agenda, kemudian agendanya disampaikan. Jadi nanti sekolah bingung karena masing-masing sekolah punya keinginan terhadap sekolah itu, ya nanti peraturan tertentu yang nggak bisa ditegakkan karena terlalu banyak permintaan dan sebagainya. Saya kira ini PR besar kalau ada sekolah yang memang menjunjung kebebasan secara absolut, bisa jadi, tetapi memang sosialisasinya harus jelas. Tetapi untuk konteks Indonesia, saya kira yang ideal adalah pendekatannya Asia. Kita bisa belajar dari Singapura, dari Vietnam itu sekarang maju sekali dalam pendidikan. Kemudian bisa belajar dari Jepang dan sebagainya.
yang notabene sebetulnya nggak terlalu beda jauh ya dari segi karakternya dan sebagainya. Nah kalau itu terjadi saya kira kita bisa berkolaborasi dengan sistem itu karena terbukti negara-negara itu kuat ya terhadap pengaruh Barat, mereka tetap konsisten. Romo, kita akan bahas nanti sedikit juga tentang tadi itu ya kultur Asia ya, tentang kebudayaan juga. Tapi saya masih ingin fokus dulu ke tadi ya masalah kepercayaan dan mindset orang tua yang sekarang sedikit bergeser. Kalau dulu saya cabut sekolah nih, bolos, ketahuan gitu. Pasti orang tua saya, kamu salah. Jadi yang selalu kalau di rumah saya, itu vonis saya tuh pasti salah dulu sebelum terbukti tidak salah. Gitu kan. Kalau sekarang kan terbalik ya. Jadi kemungkinan tidak salah, mungkin yang salah sekolah. Dan dulu kalau sekolah mendisiplinkan kita gitu, orang tua ya udah merelakan. Bahkan dulu kan kita tahu ada cukup keras ya, misalnya dengan penggaris atau apa sebagainya. Kenapa terjadi pergeseran persepsi terhadap sekolah dan disiplin? Dan pada hari ini bagaimana cara mendisiplinkan anak-anak gitu di sekolah, Romo? Sebetulnya ini lebih ke hipotesa ya. Dalam psikologi ya mungkin Mas Faisal lebih menguasai ya. Ada istilahnya namanya sebetulnya agresif, tapi agresifnya itu ditahan menjadi pasif. Jadi di generasi X bisa jadi karena tertekan oleh orang tua, oleh kultur dan sebagainya. Dan dia berpikir kalau dulu saya terluka, saya nggak dibela, sekarang jangan sampai terjadi pada anak saya. Jadi pikiran-pikiran pemberontakan itu muncul sebetulnya. Cuman kan pada waktu itu, aduh saya takutlah orang tua saya killer gini, guru saya killer. Orang tua cenderung killer emang dulu ya. Jadi dua-duanya ini kayaknya berkolaborasi. Nah, jangan sampai anak saya mengalami hal itu. Dan kalau saya ketemu dengan kesaksian-kesaksian orang tua yang suka komplain ya di mana-mana, mereka kebanyakan punya argumentasi seperti itu. Dulu saya seperti ini, jangan sampai anak saya mengalami. Itu sering ya yang sekarang. Jadi sering terungkap semacam itu. Kalau itu menjadi semacam tren ya mungkin kita yang healing itu sebetulnya nggak hanya anak ya, tapi juga orang tua duduk bareng bersama. Ya kita mari mencoba melihat kembali tentang bagaimana respon kita misalnya sebagai orang tua. Nah, saya baru belum lama ini menerangkan makna disiplin, arti disiplin itu. Saya mengatakan kepada beberapa orang tua itu murid ya. Disiplin itu bukan untuk siapa-siapa sebetulnya. Karena musuh terbesar orang menurut filsuf Yunani adalah keinginan diri sendiri. Itu yang harus ditaklukkan oleh si anak itu. Jadi sebetulnya disiplin adalah upaya latihan untuk penaklukan diri. Supaya apa? Supaya potensi-potensi itu bisa maksimal, optimal bertumbuh. Ya contoh sederhana lah, kalau saya mau menjadi seorang arsitek, saya harus berpikir tentang desain gambar, ukuran, macam-macam. Tetapi saya juga punya keinginan, hanya untuk nonton bola, santai-santai dan sebagainya. Dan itu lebih menarik. Pikirannya mau jadi arsitek, tetapi yang saya lakukan, nonton bola, jalan-jalan dan sebagainya. Dan ketika tidak ada penaklukan diri, maka ini semua yang akan diikuti. Padahal dalam penaklukan diri dia harus berani mengatakan ya pada tanggung jawab, berani mengatakan tidak pada kesenangan. Karena dengan demikian dia bisa fokus dengan ya kita tahulah dalam kisah-kisah tokoh-tokoh ya yang luar biasa seperti Rudi Hartono ya. Waktu kecil dia harus lari, latihan, akhirnya menjadi juara dunia. Siapa yang bisa menaklukkan dirinya ya dirinya sendiri. Orang-orang yang lain ya membantu. Aturan itu sebetulnya sarana untuk membantu si murid itu bisa menaklukkan dirinya. Mesti bangun pagi, mesti ketemu guru, membuat tugas dan sebagainya. Tetapi asal itu tertata saya kira akan sangat mudah. Saya kira luka-luka batin kita lah. Misalnya ada hal-hal itu perlu memang dengan cara yang tepat, bagaimana kita bisa dengan dewasa
ya mendidik anak-anak didik kita itu dengan sebaik-baiknya. Ini menjadi persoalan karena kalau enggak nanti yang anak juga akan melakukan yang sama. Ya. Dulu saya dimanjakan orang tua, nah sekarang orang tua ini karena sudah tua bikin saya susah nih. Jangan-jangan ya sudah Iya. panti jompo Bisa dan juga. sebagainya. Karena anak berpikir, dulu saya dimanjakan, orang tua sekarang sudah jadi tua, jadi susah saya nih. Iya. Akhirnya orang tuanya juga tidak diurus sama anak-anaknya. Itu sebuah masa depan yang sangat mungkin sekali terjadi Itu sangat mungkin terjadi. Maka saya secara preventif budaya-budaya luhur kita yang baik itu mau nggak mau sekarang perlu kembali dihidupi. Tadi kan Romo ya bicara tentang menggembleng diri ya. Disiplin itu sebetulnya reflektif ke dalam gitu. Tapi tadi pagi saya nonton video nih Romo. Ada video, memang bukan di Indonesia, sepertinya di luar negeri, tetap di Asia. Ada supir bus Gen Z yang dia gagal stop di stoppage bus yang seharusnya sehingga penumpangnya mengeluh. Apa yang terjadi? Dia mental breakdown, dia nangis jerit-jerit dan itu busnya stop aja. Artinya sebelum menggembleng diri ada kecenderungan sekarang itu sudah kena mental breakdown duluan gitu kan. Jadi kalau bicara tadi Romo bilang ya Rudy Hartono yang memang secara mental sebelum digembleng orang dia sudah menggembleng diri. Iya. Jadi ketika digembleng orang dikasih pressure dia kayak merasa saya sudah biasa, saya sudah melatih diri gitu. Tapi kondisi generasi beberapa, saya tidak bisa generalisasi ya, tapi banyak yang saya dengar sekarang ketika dikasih pressure terus langsung mental breakdown gitu. Saya nggak sanggup. Ini gimana Romo? Ya ini memang tidak mudah ya, beberapa pakar mengatakan anak-anak itu sejak kecil dihadapkan dengan banyak pilihan. Dia bisa milih bebas apa-apa. Nah ketika pilihan-pilihan itu dikondisikan ya dengan judul tata tertib, dengan judul misalnya kedisiplinan, itu memang tidak mudah. Karena sejak kecil dia pilih macam-macam, bahkan milih makanan pun macam-macam. Jadi memang sejak kecil ini desire atau keinginan itu mudah sekali dipenuhi. Zaman dulu memang untuk menginginkan sesuatu kadang-kadang butuh usaha yang juga tidak mudah. Nah saya kira untuk sekolah-sekolah bagus yang punya kualitas, yang punya pendidikan karakter, itu bisa menularkan ke sekolah-sekolah umum juga semuanya, supaya mekanisme kurikulum itu turut membantu murid-murid yang mungkin mudah patah, mudah pecah, mudah tersulut ya, dengan membantu dengan berbagai macam program. Salah satunya live in, kemudian retret, kemudian juga latihan untuk mengulurkan tangan dengan cara macam-macam, misalnya bakti sosial. Misalnya ada instruksi silakan membantu orang yang di sana, tapi kamu tidak boleh menggunakan uang. Kan mulai berpikir bagaimana mungkin jualan koran kah, kemudian atau mengadakan ini dan itu. Sehingga ketika itu terjadi proses kepedulian atau empati, jadi di situ ada semacam proses pemantangan diri. Dan itulah tugasnya pendidikan. Karena pendidikan itu kan terkait dengan formatio. Bagaimana orang ditolong untuk dia bertumbuh menjadi manusia seutuhnya. Apakah dia nggak utuh? Sebenarnya sudah utuh. Hanya keutuhannya dibuat menjadi semakin solid, ya, menjadi semakin dewasa. Karena sebenarnya menjadi dewasa juga sebuah pilihan. Jadi anak-anak itu bisa memilih jadi anak-anak terus gitu loh. Betul. Ya. Dan sekarang ada kecenderungan itu menunda kedewasaan. Iya. Jadi latihan-latihan bertanggung jawab dan sebagainya itu penting sekali. Dan sebetulnya induk awalnya itu ada di rumah. Induk awalnya, karena pendidikan pertama kan interaksinya dengan anak-anak, dengan orang tuanya itu di umur 0 sampai paling 3, 5 tahun, 6 tahun. Setelah itu baru boleh sekolah sifatnya sebenarnya membantu. Nah nanti universitas lebih ke orientasinya kan masa depan ya, tapi pembinaan dasar sudah ada di tingkat dasar. Ini memang tantangan sekali ya untuk bagaimana proses penaklukan diri itu. Nah tadi kan kita kembali ke Asia tadi, bicara tentang budaya kultur gitu, bahwa kita harus mengenali kembali kita sebagai orang Asia.
kita sebagai orang Nusantara, kita sebagai orang Indonesia, saya kebetulan sempat mengalami SD, SMP saya di Perancis ketika ayah saya kuliah di sana. Dan yang saya lihat, orang tua di sana tidak ada yang gentle kepada anaknya. Keras, ketus gitu. Dan gak ada yang jajanin anak. Jadi kulkas tuh gak ada tuh permen, coklat itu gak ada. Jadi makan malam, makan pagi, makan siang. Gitu kan. Dan kalau anaknya sedih atau ada, kamu bereskan sendiri gitu. Dan itu menjadi kultur di Perancis gitu. Makanya saya belum lama menulis buku tentang parenting itu. Saya membaca berbagai pola asuh di berbagai negara. Misalnya Skandinavia, di Swedia itu anak mau dingin, mau cuaca buruk kamu harus keluar jalan ngeliat alam gitu. Dan sekarang misalnya ada kajian Amy Chua itu membuktikan bahwa tiger mom itu parenting tiger macan ala orang Cina yang dibilang itu nanti anaknya kena mental, punya trauma, ternyata anaknya berprestasi, sangat percaya diri gitu kan. Bisa berkomunikasi dengan baik, empatinya bagus gitu. Jadi sepertinya ada miskonsepsi tentang pola asuh. Yang sekarang disebutnya pola asuh gentle, yang sebetulnya kita mengambil lebih banyak dominan dari pola asuh gaya Amerika. Yang pasti kulkasnya penuh dengan permen gitu, ada coklat. Mainannya banyak di kamar. Yang kalau kita tahu di Jepang, anak itu mainannya sampai usia sekian tuh paling cuma 3-4 dan itu lungsuran biasanya dari saudara gitu kan. Lalu ketika anak dibentak, tidak boleh dibentak karena takut trauma. Nah, sebetulnya pola asuh di Indonesia itu yang khas, yang Romo Bey tangkap itu seperti apa sih? Ya sebetulnya kombinasi taman siswa dengan pendidikan ala barat itu adalah kombinasi yang paling bagus. Ya, karena kita dijajah ratusan tahun ya, kemudian muncul juga tradisi-tradisi padepokan macam-macam. Jadi kombinasi itu bukan waktu yang singkat gitu ya. Sebenarnya kombinasi antara taman siswa dengan pendidikan ala Stovia sebetulnya itu adalah kombinasi yang bagus. Satu sisi tradisi, budaya, culture itu tetap jalan sebagai orang Indonesia, tapi nuansa understanding dari Barat itu mestinya kuat. Sebetulnya kalau Belanda, Prancis, Jerman, Itali itu adalah negara-negara yang memang upaya untuk belajar itu kan sangat strict. Sama saya dapat info juga di Prancis kalau mau masuk universitas yang top ya harus belajar mati-matian. Karena apa? Kompetisinya lumayan ketat dan juga disiplinnya itu akan berlanjut di universitas. Nah, sementara di Indonesia model ala padepokan taman siswa dengan sistem kepamongan itu dengan sistem kemoderatoran itu juga ada semacam asuhan dari orang-orang yang sudah dianggap lebih dewasa. Itu berproses. Nah, kalau itu dibetot, artinya hanya modern saja atau hanya culture saja, itu memang akan menjadi sangat tidak pas begitu. Tapi saya sadari berdiri di tengah-tengah ini yang tidak mudah. Ini menjadi perjuangan pendidikan sekarang ini. Gitu. Itu yang hari ini masih diperjuangkan. Dan emang harus kita kaji mendalam. Betul, kan ya? Karena kita belum punya blueprint pendidikan sampai hari ini. Sehingga ya itu ganti menteri, ganti kebijakan, cenderungannya begitu. Karena blueprint yang seharusnya misalnya ditetapkan oleh TAP MPR. Kalau di Jepang itu yang menetapkan Kaisar. 1947. Jadi blueprintnya oleh Kaisar. Jadi senat atau apapun ya kalau mengubah ya harus melebihi Kaisar ya. Mungkin kalau Indonesia ada TAP MPR atau apa ya nggak bisa diubah. Yang mengandung nilai-nilai peta jalan Indonesia ke depan akan dibangun seperti apa dengan pendidikan bagaimana gitu. Itu yang saya kira perlu dipersiapkan ke depan. Nih Romo, kalau kita bicara kebangsaannya, saya memperhatikan dan karena ada peristiwa perang Iran dengan Amerika Serikat dan Israel, itu video-video
Supreme Leader Iran Ali Khamenei yang wafat, Ya. itu dominan isi pidatonya bicara tentang keluarga, anak, ibu harus bagaimana ke anak, anak adalah masa depan bangsa, tentang pendidikan, dan bahkan sekarang video-video yang viral yang bersama anak-anak kecil Ali Khamenei. Gitu. Hasilnya saya lihat mungkin ya sekarang Iran itu masih terus tidak menyerah dan punya nasionalisme sangat tinggi. Hampir setiap malam katanya di sana ada demonstrasi untuk support pemerintah untuk terus melawan Amerika Serikat. Gitu. Nah, dengan berkaca dari situ melihat Indonesia hari ini gitu dan pemimpin kita gitu, bagaimana posisi nasionalisme kita di generasi muda nih Romo? Ya sekarang kalau bicara generasi muda ini ya, ini menjadi persoalan besar juga ya, karena kita begitu banyak hoax ya. Iya. Remaja juga bingung ini. Iya. Sebetulnya kemana gitu ya. Maka pesta-pesta demokrasi sebetulnya idealnya para murid itu sudah ada semacam mata pelajaran ya, yang bagaimana menilai atau mencari objektifikasi dari persoalan-persoalan bangsa itu ya. Karena kalau kita belajar dari sejarah, dulu ada PSBB ya, sejarah perjuangan bangsa, kemudian ada sejarah, ya memang nuansanya terlalu banyak pesanan-pesanan ya. Tapi kalau ke depan berani nggak buku-buku sejarah itu bisa secara netral gitu, mengupas sejarah-sejarah bangsa ini, supaya ya, generasi muda bisa melihat, bahkan bisa mengkritisi, ya. Karena gini, kalau seandainya asupannya keliru dan sebagainya, kita juga tidak bisa menghakimi. Wah remaja kita kok begini-gini. Ketika dilihat intake-nya, ketika dilihat inputnya, wah pantesan inputnya aja ada persoalan gitu. Nah kalau misalnya inputnya kurang lebih berimbang, nah kita bisa melihat, oh ternyata tren anak-anak remaja ini tentang politik seperti itu. Maka perlu semacam diseminasi ya tentang pembelajaran politik dalam arti netral ya. Sehingga ketika orang punya hak memilih, punya hak untuk mengeluarkan pendapat, dia bukannya emosi macam-macam. Loh sekarang ini kita membuat pernyataan sesuatu gitu, itu netizen itu bisa komentarnya macam-macam. Dan itu kalau dibaca oleh remaja yang lebih suka membaca komentar-komentar dan filternya terbatas, ya memang agak berat juga itu untuk bisa memahami ya, konteks kebangsaan secara ini ya genuine. Kan Romo B berarti setuju bahwa pendidikan sipil, pendidikan politik itu dari sejak usia remaja itu sudah harus ditanamkan. Gitu. Iya betul. Sebenarnya di SMA dulu ada yang namanya ilmu tata negara. Nah, itu menarik juga itu. Jadi orang diajarkan secara objektif tentang ketatanegaraan. Terus ditambah lagi pendidikan moral Pancasila. Bagaimana moralnya, tapi bukan moral pesanan ya, tapi moral yang sungguh-sungguh sebagai bangsa yang bermartabat itu menilai karakteristiknya, asal usulnya, bahkan bangsa ini mau dibawa kemana, ya remaja sekira perlu tahu. Tapi betul nggak Romo, bila itu menjadi fokus pendidikan hari ini, ada kekhawatiran negara bahwa anak-anak SMA juga nanti sekarang ikut turut serta demonstrasi dan sebagainya. Itu bagaimana Romo? Enggak, kalau sebagai ilmu, sebagai pandangan dan sebagainya, kan itu lebih ke aspek persiapan. Sehingga nanti ketika dia jadi mahasiswa, ketika dia sudah aktif di entah itu di partai, entah dia di sudah punya apa, bekal. Gitu. Dia sudah punya bekal. Tidak ujuk-ujuk tiba-tiba dia jadi anggota atau apa, dia nggak punya dasar apa-apa kan. Yang kasihan tuh yang memilih, rakyatnya juga yang kemudian yang harus menanggung penderitaan itu. Ya. Baik. Nah, bicara tentang tadi nasionalisme, cinta tanah air Romo. Kan tadi kita sudah bicara bahwa ada kecenderungan tren sekolah semakin nuansanya global, internasional, yang pada akhirnya fokusnya kepada skill-skill yang nanti bisa menjadi bekal ekonomi di kemudian hari. Tentunya porsi untuk tadi cinta tanah air, nasionalisme itu semakin lama semakin mengecil gitu kan.
Nah, dari mana sebetulnya anak muda hari ini, remaja gitu, bisa menumbuhkan cinta tanah air, cinta Indonesia? Dan sebetulnya menjadi Indonesia, menjadi orang Indonesia. Ada sebuah lagu dari Efek Rumah Kaca itu, menjadi Indonesia itu. Pada hari ini konteksnya seperti apa, Rom? Ada beberapa tokoh pendidik ya, saya tidak sebut nama ya. Sekarang ini ketika nilai-nilai itu sangat masif berkeliaran kemana-mana, ada satu yang bisa jadi andalan, yaitu keteladanan. Baik. Saya kira kalau para pemimpin kita memiliki keteladanan yang bagus, kemudian juga leader-leader di pendidik juga punya keteladanan yang bagus, itu pengaruhnya besar sekali. Bagaimana kita bisa mencintai bangsa ini. Kenapa waktu itu kita berani ini ya, kan ada tokoh Bung Tomo, ada tokoh Hatta, Soekarno, orang-orang yang sangat ini. Dan keteladanan itu seharusnya muncul juga di era sekarang. Bagaimana orang habis main bola saja gitu menyanyikan lagu apa itu Tanah Airku macam-macam sampai berlinangan air mata. Sayangnya bola kita lagi nggak bagus Romo. Jadi cinta tanah airnya juga ikut turun gitu kan. Kalau itu diolah sebagai bagian proses itu ya, itu akan bagus sekali. Ketika kita mendapat ya medali apa begitu ya. Banyak hal keteladanan yang bisa, kalau itu kan di tingkat event-event ya, tapi juga di masyarakat. Saya kira nggak terlalu banyak sekarang orang yang kagum betul dengan ketua RT-nya atau dengan ketua RW-nya. Ya betul sekali dan sebagainya. Waktu saya kecil kan kalau ada acara 17-an itu wah langsung. Apalagi Pak RT-nya, Pak RW-nya dan sebagainya. Dan cenderung karismatik ya Pak RT. Iya. Jadi memang sekarang dibutuhkan keteladanan itu supaya ada semacam magnet yang menguatkan. Kalau hanya knowledge, pengetahuan, mereka bisa cari aja di banyak informasi gitu ya. Tapi ketika berhadapan dengan guru-guru yang terbukti memang nilai-nilai kebangsaannya kuat, itu akan mempengaruhi para murid juga untuk mencintai tanah. Ya. Di era saya kan memang ada materi leadership kepemimpinan tuh belajar ya. Ada ya. Lalu ketika masuk era reformasi, porsi kepemimpinan tuh boleh milih seingat saya. Antara belajar kepemimpinan atau belajar kewirausahaan. Karena memang ada masalah krisis moneter pada saat itu. Jadi kita bisa milih antara kepemimpinan atau kewirausahaan. Yang sekarang dua-duanya cenderung tidak ada gitu kan. Nah, lalu di tempat lain Romo, sekarang ada fenomena conscious unbossing di Gen Z. Jadi Gen Z dan nanti mungkin Gen Alpha juga cenderung nggak mau jadi bos di perusahaan karena tidak mau dapat tanggung jawab dan menjadi leader ngurusin banyak orang. Jadi mendingan dia di posisi yang sekarang aja, nggak mau jadi bos. Yang artinya menjadi pemimpin itu tidak appealing bagi generasi sekarang gitu. Nah ini gimana Romo? Kalau bicara tadi keteladanan, bagaimana menciptakan leader-leader baru dari generasi sekarang gitu di tengah fenomena conscious unleadership berarti misalnya. Saya sebetulnya nggak terlalu khawatir sih. Misalnya ada orang semuanya nggak ada yang jadi pemimpin dalam satu kelompok. Ya mereka dengan sendiri akan berpikir loh kok kita nggak ada arah nih, kita mau kemana nih? Yaudah akhirnya kita mencari nakoda gitu. Alami itu. Jadi sebenarnya secara alami ya. Jadi bisa jadi dia nggak ada karena ada yang dominan begitu. Tapi begitu semuanya di antara mereka, loh kok kita nggak ada yang dominan ini? Bagaimana kita mau diarahkan? Mau seperti apa? Kok bisnis kita defisit terus dan sebagainya? Nah, muncullah leader-leader itu. Dan leader-leader itu akan dengan sendirinya akan membentuk. Nah, maka sebetulnya suka atau nggak suka, kendati itu secara langsung atau tidak langsung, sekolah perlu mempersiapkan. Karena kita nggak tahu potensi apa yang terjadi di sana. Maka yang paling bagus sekarang ini adalah menggunakan pramuka itu ya, sebagai latihan untuk kepemimpinan. Dari siaga, kemudian penggalang, kemudian penegak ya. Mereka secara bertahap sebetulnya mencoba berlatih ya. Kadang-kadang kalau perlu ketua regu itu diganti-ganti gitu, supaya mereka punya pengalaman memimpin. Jadi pramuka itu memang harus dikuatkan ya, jadi fokus sehingga mereka bisa latihan-latihan dan itu kan bukan hanya di Indonesia. Pramuka itu
di seluruh dunia ada ya, menjadi salah satu bagian. Ya kalau nggak mau pramuka kan juga lewat PMR bisa lewat ekstrakurikuler paskibraka atau apa itu juga bisa. Tapi intinya sekarang mungkin orang itu nggak membutuhkan. Tapi begitu berada dalam sebuah komunitas yang sama, bisa jadi itu nanti dibutuhkan. Iya. Romo sebagai pesan terakhir ini Romo, kira-kira apa yang bisa disampaikan ke audiens terkait dengan pendidikan kita untuk menciptakan Indonesia sebagai bangsa yang kuat lagi. Sebagai bangsa yang dulu para founding fathers mimpikan, imajinasikan sebagai bangsa yang besar. Gitu. Ya saya kira pendidikan yang berimbang itu penting sekali untuk anak-anak bangsa. Satu sisi karakternya dapat, satu sisi yang lain dia mendapat knowledge, pengetahuan, understanding yang bagus. Maka tidak bisa tidak guru harus cakap. Baik itu sebagai teladan dan juga sebagai pengampu ya, pembelajaran dan sebagainya yang bisa menginspirasi para murid untuk bergerak bersama. Kemudian yang kedua, para murid dimanapun ya sekarang ini dibutuhkan keterbukaan untuk maju. Ya, kalau kita menutup diri, tidak mau ini dari itu, ya pertanyaannya adalah ke depan saya akan bergerak bagaimana? Karena toh bagaimanapun orang yang terdekat kita itu yang begitu mengasihi suatu ketika akan pergi. Dan kemudian Anda sendiri sebagai remaja atau yang nanti akan justru mengambil tanggung jawab ke depan. Maka keterbukaan dalam persiapan ini sangat penting sekali. Jadi dari pihak guru, pendamping, orang tua, dan dari pihak murid, mari berkolaborasi untuk memajukan karya pendidikan di Indonesia. Romo Bey, terima kasih banyak atas semua wawasannya. Gitu. Semoga kegiatan Romo Bey itu semakin berdampak di lingkungan pendidikan. Terima kasih juga Mas Faisal. Terima kasih Romo Bey. Semoga berkenan nanti kembali lagi berbincang di podcast Youth Lab. Terima kasih. Terima kasih.